Apakah sebuah organisasi rahasia yang meneliti makhluk-makhluk mengerikan benar-benar ada? Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Dan hari ini kita akan bahas konspirasi yang udah ditanyain dari zaman kapan tahu. Dan menarik juga ternyata pas kita riset. SCP Foundation. Yoi, sebenarnya udah lama ini. Udah lama banget teorinya. Iya. Iya. Konspirasi dari kita SMA ya, Fet, 2000 berapa? 2015, 2014 bahkan. Gue nggak begitu tahu nih. Iya. Gue juga tahu sebenarnya, tapi gue nggak tahu kalau itu adalah konspirasi SCP ini gitu. Dan ternyata pas gue tahu, gue baca lebih kayak X-Men aja ya. Ternyata mutan tuh ada gitu. MIB, Men in Black, yang apa sih tempat-tempat makhluk-makhluk aneh tuh ada gitu. Iya gak sih? Konspirasinya gitu. Tapi secara garis besar tuh SCP tuh apa, Is? Sebenarnya organisasi rahasia sih yang diciptain buat ngelindungin masyarakat awam kayak kita nih dari anomali-anomali yang ada di dunia, intinya gitu. Yang bisa membahayakan. Yang bisa membahayakan atau bisa mengubah persepsi kita ke kehidupan gitu lah, yang bisa merusak. Pokoknya mereka ingin menjaga kenormalan hidup kita. Ya jadi kita beraktivitas kayak biasa aja. Nggak usah khawatir sama hal-hal aneh gitu. Iya, supernatural gitu-gitu, paranormal nggak usah. Oh, gue ngerti. Soalnya tadinya tuh gue pikir SCP itu makhluk-makhluk aja gitu. Hewan-hewan aja, hewan-hewan yang aneh gitu. Mungkin hewan-hewan besar dan lain sebagainya disembunyiin. Tapi ternyata nggak cuma itu ya. Gue kira juga awalnya tuh kayak mereka gitu yang melakukan eksperimen terus membuat makhluk tersebut gitu kan. Yeah. Karena yang gue inget waktu dulu baca kayak gitu juga. Tapi ternyata enggak. Mereka juga ngumpulin banyak kayak benda atau suatu anomali bahkan yang nggak ada bentuk fisiknya bisa dipegang gitu. Kayak cuma kabut apa gitu, banyak dah. Anjir, menarik nih. Ini konspirasi yang gokil nih ya. Karena ditemuin 6.500 berkas sampai saat ini. Iya, jadi di websitenya tuh gue cek udah ada 6.600 anjir. Anjing. Jadi itu ada kodenya SCP-001, SCP-002, nah sampai SCP-6.600 lebih. Ada infonya? Semuanya ada. Wow. Gila. Dan jelas, Riz, maksudnya kayak jelas, bahkan ada makhluk gini, apa gitu. Ada gini, Fet, misalkan makhluknya ini dia bentuk fisik kayak gini, terus ada juga kayak misalkan lu pernah lihat gak sih kalau kayak di game gitu log laboratorium, misalkan tanggal segini dokter ini kayak gini yang neliti gitu ya. Ada gitu-gitunya. Terus misalkan nanti ada juga misalkan dia lagi komunikasi sama entitasnya. Ada rekamannya, suaranya gitu, ada juga beberapa. Lu dengerin? Ada satu yang gue dengerin sih. Suaranya gimana? Ya bagus sih anjir, kayak voice actor gitu. Kayak bukan kita lah, kayak bukan orang biasa yang bener-bener kayak real lah. Tapi katanya ini tuh fiksi, buatan orang. Maksudnya? Ya karena kan ini ya websitenya dia juga wiki sebenarnya kan. Oke. Jadi kayak banyak penulis juga yang emang nulis di situ. Jadi emang dianggapnya fiksi sih sama kebanyakan orang. Tapi gue penasaran deh satu sebelum kita masuk tentang pembahasannya ya. SCP-001 tuh apa? Nah itu susah banget. Gue udah beberapa kali mencoba baca tapi susah banget anjir. Kayak karena dia berlayer-layer gitu loh. Kayak ada versi 1, versi 2, versi 3. Tapi yang gue tangkap sih itu salah satu makhluk paling berbahaya. Kayak bisa dibilang dewa juga sih kayaknya. Mereka juga ada kayak mitos-mitosnya gitu, Fet. Setahu gue ada Scarlet King juga deh. Jadi itu kayak makhluk lama gitu dari awal universe terbuat dia udah ada gitu-gitu dah. SCP-1 itu. Cuma gue nggak baca sampai habis sih yang ke-1. Mungkin itu dia ditangkap dan akhirnya terbentuk SCP Foundation kali ya. Mungkin ya, tapi yang jelas itu yang pertama kayaknya. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung aja bahas SCP Foundation. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. SCP Foundation diciptakan untuk melindungi masyarakat dari anomali yang ada di dunia. Anomali tersebut berbentuk sebuah entitas, bisa makhluk hidup, sebuah benda, atau bahkan sebuah entitas yang tidak memiliki fisik yang dapat disentuh. SCP Foundation bergerak secara rahasia
dengan dukungan dari seluruh pemimpin di dunia. Mereka beroperasi tanpa ada campur tangan dari hukum internasional. Contoh kasus yang membuktikan bahwa mereka bebas dari hukum yang berlaku di dunia adalah SCP-231-7. SCP Foundation melakukan perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada seorang wanita yang sedang hamil, yang disebut sebagai SCP-231-7. Organisasi tersebut melakukan penyiksaan secara terus-menerus ke wanita tersebut menggunakan prosedur yang bernama 110 Montauk. Bahkan jika ada personil SCP Foundation yang merasa kasihan terhadap wanita tersebut, akan ditembak di tempat. Wanita tersebut disiksa selamanya agar tidak terbiasa dengan rasa sakit yang dideritanya. Karena kabarnya, jika wanita tersebut sudah tidak merasa sakit, dia akan melahirkan sebuah entitas yang dapat membuat dunia kiamat. Gile, anjing. Kacau juga nih SCP-231-7 ini mah penyiksaan eksperimen anjir nih. Iya, ini salah satu apa yang membuktikan poin kalau mereka tuh ada di atas hukum. Maksudnya hukum tuh nggak berlaku ke organisasi ini gitu loh. Kan ada hukum tentang apa namanya? Hak asasi. Ya hak asasi manusia ya. Kayak kita, setahu gue ada juga dijelasin kalau kita tuh nggak boleh nyiksa manusia juga kan. Dan dari cerita ini sih ya mereka nggak takut untuk menyiksa itu karena demi apa ya, demi kebaikan umat manusia juga gitu. Iya. Cuma itu yang bikin ngerinya anjir. Kenapa harus menyiksa ibu? Tadi kan dijelaskan. Katanya kalau dia mentoleransikan rasa sakit yang diterima dari melahirkan itu, kalau dia nggak ngerasa sakit, jadi dia bakal ngelahirin anak itu. Emang anaknya tuh kenapa sih? Bisa berbahaya gitulah pokoknya. Ya, pokoknya intinya dia mengandung satu entitas yang bisa bikin kiamat gitu sih intinya. Oke. Nggak tahu apaan. Entah makhluk atau apa ya. Si wanita ini juga berarti entitas lain lah ya. Nggak tahu. Atau gimana caranya dia bisa masuk ke dalam rahimnya, nggak ngerti juga sih. Kayaknya dengan mungkin dibuatnya awalnya tuh cuma iseng-iseng aja gitu ya orang ya. Iya awalnya kayak misalkan ngambil apa gitu ya dari alien. Tapi lama-lama makin nongol yang aneh-aneh jadi dia tuh yang nanganin. Karena visinya menarik juga loh. Lu menyembunyikan anomali yang ada di dunia biar manusia tuh hidup baik-baik aja. Kan kalau tahu bahaya juga kan jadi jadi kayak panik. Bener. Iya bener-bener gitu. Iya menarik nih. Iya bener sih jadi hancur dunia ya sebenarnya kan kalau alien masuk aja terus ada agama bertentangan. Iya. Hancur dunia. Tapi untuk tujuannya sendiri SCP itu ada singkatannya kan ya? Ada singkatannya. Jadi mungkin kita cari tahu dulu nih tentang tujuan sama cara kerjanya si SCP Foundation ini karena gue kepo sebenarnya. SCP dibuat untuk melindungi masyarakat awam dari entitas anomali yang dapat membahayakan atau dapat mengubah persepsi manusia terhadap kehidupan. Intinya, SCP Foundation mencoba melindungi kenormalan yang ada di dunia agar masyarakat dapat hidup seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa. SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect. Secure berarti organisasi ini mengamankan anomali-anomali tersebut dari tangan masyarakat sipil melalui pengamatan yang luas. SCP memiliki 16 cabang di seluruh dunia, termasuk cabang internasional atau pusat. Dengan besarnya organisasi tersebut, SCP Foundation jadi bisa mengamankan sebuah anomali sebelum anomali tersebut lepas ke publik. Contain berarti mencegah pengaruh atau efek dari penyebaran anomali dengan cara memindahkan, mengurung, dan menyembunyikannya, menekan atau mencegah masyarakat untuk mengetahui keberadaan mereka. Seperti yang sudah dibahas, jika informasi sudah bocor ke masyarakat luas, SCP Foundation tidak akan segan untuk menghabiskan masyarakat yang tidak bersalah. Sedangkan Protect adalah melindungi manusia dari anomali dengan cara meneliti, menangkap, atau bahkan menghancurkan para makhluk atau anomali aneh sebagai tindakan terakhir jika memang diperlukan. Gila, ini dia SCP ini franchise apa gimana, banyak cabang anjing. Tapi make sense sih, harus apa ya, harus bekerja sama dengan seluruh negara kayaknya ya. Iyalah. Karena kan
siapa tahu anomali nongol di negara antah berantah gitu. Harus biar langsung cepet kan informasinya kan. Iya, Indonesia mungkin resource-nya banyak. Kayak Indonesia jadi satu dah sama Thailand gitu-gitu. Mungkin ya, soalnya bisnisnya hampir sama. ASEAN ya. bro, ASEAN. Iya. Tapi cabangnya tuh di Asia tuh salah satunya ada Thailand dan Vietnam ya? Thailand, ini termasuk Korea, Jepang gitu ya. Asia Timur sih. Iya sih, benar. Ya negara-negara juga negara-negara yang lumayan mistis ya. Iya, Korea juga yang horornya lumayan ini. India langsung ya India? India nggak ada kayaknya deh. Oh, tapi mungkin SCP street food kali ya India. Tukangnya SCP-nya tukangnya anjing. Goblok anjing. Tapi itu kan kalau tadi itu dari ini ya, dari personilnya. Tapi kalau dari SCP-nya sendiri tuh setahu gue ada juga nggak sih? Ada dong. Kelas pertama, SCP yang mudah untuk ditahan atau tidak membutuhkan tenaga berlebihan untuk menahan anomali ini. Tapi bukan berarti SCP tersebut tidak berbahaya, melainkan hanya sangat mudah untuk menahannya. Yang safe ini apa? Berarti nggak berbahaya tuh kayak gimana ya? Bukan nggak berbahaya sih, maksudnya bisa aja sangat berbahaya gitu, bisa menyebabkan kiamat. Cuman nahannya gampang. Dipancing aja ya? Iya. Kayak pakai makanan gitu. Iya, itu termasuk safe tuh kayak gitu. Jadi dia lebih ke kesulitan untuk menahannya sih. Ini level kesulitan untuk menahannya. Contohnya ada SCP-458 nih, kocak juga sih anjir. Banyak yang kocak gini juga. Jadi ini lucu spesifik lagi. Jadi ada satu anomali kotak pizza, tahu kan yang di take away itu. Kotak pizza merek Little Caesar, restoran Little Caesar. Ada tuh satu kotak itu. Jadi kalau orang itu megang, terus bayangin pizza yang dia mau gitu, kerasnya apa, rasanya apa, keju apa, toppingnya apa, pas dibuka ada bro. Kenapa ini kan ditahan anjing? Iya. Buat disimpan aja. Karena kan kalau lu misalkan dilepas gitu nggak ditahan ya, lu ambil tinggal imajinasi dapet pizza jual. Bisa berebutan ya. Iya, berebutan kan buat bikin bisnis. Tumpah darah kan. Iya, karena lu nggak perlu kerja gitu untuk dapat pizza. Tinggal bayangin kasih orang jual gitu sih intinya. Ada yang kayak gitu ya? Iya anjir, kocak lagi. Banget anjing. Dan tapi pengen dah anjir sekali gitu make. Gue sampai bingung dia kayaknya markasnya gede juga nih nanti. Iya, 6.000 anjing. Kelas kedua, Euclid. SCP yang diperlukan tenaga lebih untuk menahannya. Biasanya kesulitan untuk menahan SCP level Euclid dikarenakan kurangnya pengetahuan akan entitas tersebut atau karena sifatnya yang sulit untuk diprediksi. Kelas ketiga, Keter. Kelas Keter adalah SCP yang sangat sulit untuk ditahan atau SCP yang belum ditahan. Biasanya tenaga untuk menahan SCP kelas Keter sangat terbatas. Tetapi kelas Keter bukan berarti SCP tersebut sangat berbahaya, melainkan sangat sulit untuk ditahan. Kelas keempat, Thaumiel. Kelas Thaumiel adalah SCP yang bisa membantu organisasi untuk menahan atau bahkan melawan SCP lain. Contohnya adalah SCP-3120. SCP-3120 adalah sebuah anomali yang berbentuk smartphone Samsung Galaxy S7 Edge. Ponsel ini hanya bisa berhubung ke satu entitas misterius yang dikategorikan sebagai SCP-3120-1 yang dipercaya memiliki akses ke semua informasi yang ada di kehidupan. Informasi yang diberikan SCP ini sangat membantu SCP Foundation dalam menangani anomali kelas Keter dan sudah menyelamatkan banyak hidup, bahkan alam semesta. Alam semesta bro anjing. Ini spesifik Chris. Samsung Galaxy S7 Edge. Iya. Karena kan S7 so gue ada yang bukan Edge. Iya, spesifik. Dari website ya, website langsung dia nulisnya spesifik ini dan ada gambarnya gitu yang warna silver lagi. Kayaknya placement gak sih? Beli di Roxy ya. Oh jadi bukan placement. Placement anjing, produk placement ini. Gue gak ngerti ini tadi dijelaskan itu tadi. Jadi ada ini ya yang SCP yang baik ya, bekerja sama ya. Iya, dan levelnya sih levelnya apa ini, lumayan bisa membuat kita jadi Tuhan kan sebenarnya. Karena kan dia punya informasi di kehidupan, Fat, nggak cuma di masa lalu doang, di masa depan juga. Anjing, siapa dia?
nggak tahu entitas, cuma anomali di HP itu aja. Jadi di HP itu ngasih informasi ke orang yang megang. Informasi itu digunakan sama SCP ini untuk misalkan ada SCP kelas gitar nih yang susah. Aduh, kita gimana nih, kita nggak punya resource-nya. Mungkin dia nanya pakai HP ini gitu. Kita butuh bikin apa atau dikasih tahu baru. Dikasih tahu step-stepnya gitu. Jadi bisa bantu juga anjing. Kayak puja kerang ajaib anjing. Atau yang gue takut ternyata itu kayak Siri kata. Iya, benar. Tapi dia percaya gitu loh. Iya. Anjir, Galaxy S7 gue jadi sumpah nih pasti banyak yang beli, bro. Gak mungkin gak banyak yang beli, anjir. Ini di website kan? Di websitenya. Website ini udah fixnya anjir ini. Iya. Untung bukan Asia Hidayah ya. Anjir. Asia Hidayah anjir. Ngetiknya juga lama ya gue. Kalau keyboardnya kan masih 9. SCP pertama, SCP-173 atau The Sculpture, kelas gitar. SCP-173 adalah sebuah patung yang dibuat dari beton. Makhluk ini hanya bergerak ketika kita sedang tidak melihatnya dan akan mematung ketika kita melihatnya. Bahkan, jika kita hanya berkedip saja, SCP-173 akan bergerak dengan cepat untuk mendekati kita. Jika kita memalingkan pandangan dari SCP-173, dia akan mendekati dan membunuh kita dengan cara mematahkan leher. Anjing, ini gila sih nih. Gue tadi lihat nih. Dan bentuknya juga creepy anjir. Masalahnya tinggi banget, Is. Iya, dan ini kan dari beton ya. Maksudnya bayangin betapa horornya gitu, Fet, kalau lu merem terus dengarnya cuma gur gitu anjing. Serem ya. Tapi maksudnya lu kedip dia cepet gak sih? Cepet, katanya cepet banget. Iya. Anjir, yang masuk gak boleh kedip dong. Iya. Gue berapa banyak kan nonton YouTube juga ya, kayak ada cerita-cerita gitu, Fet. Cerita-cerita kejadiannya gitulah ceritanya. Jadi kayak dua sipir gitu, petugasnya masuk. Terus satu temennya ada yang bersin anjir. Nah, kalau bersin mata nutup ya. Terus temen yang satu cuma denger bunyi krek gitu doang. Tahu patah. Iya. Anjir bersin, bro. Anjing sumpah. Tapi kan kalau bersin melek juga katanya mata bisa copot, bro. Iya. Pilihannya sama aja, mata copot juga dibunuh. Jadi gak bisa kelihatan. Lagi bersin anjing, kasihan juga sih. Tiba-tiba hidung gatel ya lagi bertugas. Ngakak. Tapi ngeri juga anjir ya, gak bisa kedip loh. Iya, kedip aja gak bisa. Mungkin misalkan kedip itu cepat gitu. Misalkan dia jauh, tiba-tiba depan muka gitu. Enggak, gantian, Riz. Mata kiri. Iya juga sih. Baksat. Capek juga tapi. Bisa pakai tangan, bro. Jadinya mata genit anjing. Kata SCP mata genit aja jadinya. Mata genit tolol. Tapi ini bisa dibunuh gak sih? Gak bisa ya? Gak bisa. Itu ngapain diciptain? Kalau yang kelas gak diciptain. Kan anomali ini maksudnya beberapa tuh ada yang tiba-tiba ada aja. Oh pasti ini ya santet kali ya. Atau mungkin buatan ya. Iya, atau mungkin ada yang nyiptain gitu terus di ritualin atau apa gitu, nggak ngerti juga sih. Tiba-tiba ada aja nih bentuknya. Anjir, ini ngeri. Ini tinggi banget. Iya, mungkin kalau kalian dengerin di podcast bisa langsung browsing ya. Iya, SCP-173. Gila. Tapi ada lagi nih. Ini kayaknya ada nih yang lebih menarik nih. Ini menarik sih, ini bukan sebuah makhluk nih. Iya. SCP-500 kelas Safe. SCP-500 bukanlah sebuah makhluk yang berwujud besar menyeramkan. SCP-500 adalah sebuah botol pil yang terlihat biasa saja. Tetapi, botol pil ini berisi obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia. Mulai dari flu sampai kanker yang akan sembuh dalam waktu 2 jam. Pada tahun 2020, ketika berkas ini ditulis di situs SCP, dinyatakan bahwa pil yang ada di botol tersebut tinggal tersisa 47 butir. Kayak awalnya 60 dah. 13 diambil tuh sama SCP kelas A. Iya anjing. Iyalah pasti bro. Maksudnya kan kalau misalkan istri gitu ya tiba-tiba tumor ya pasti diambil sih. Ini salah satu yang ngeri juga sih gue. Pas baca kayak apa ya, bisa dibayangkan sih kalau di asli beneran ada gitu. Ada obat yang bisa misalnya udah ditemuin nih sama medis gitu, penyembuh kanker. Rebutan sih pasti fix. Iya, soalnya tapi bisa berkurang juga kan. Isinya berapa?
nggak tahu isinya tadinya berapa, cuma pas sejak tahun 2020 itu terakhir 47 butir. Nah sekarang nggak tahu deh sisa berapa itu. Tapi berarti ini kan, ini obatnya itu diciptain dong, ada manusia sebenarnya Nggak tahu. Jadi dia kayak tiba-tiba bisa muncul aja gitu Bim. Iya, namanya anomali. Iya, aduh. Kayak HP Samsung tadi. Dari sekian juta yang diproduksi, satu tuh ada yang anomali. Iya. Iya sih. Iya sih. Gua terlalu membahas ini selalu mencoba memikirkan ada ininya gitu, ada di balik ada make sense buatnya gitu ya. Iya. Bisa 47 butir. Pasti udah ini kalau kata David Servus, elit global nih yang punya. Rothschild pasti udah masuk Bim. 13 itu Rothschild pasti udah ada. Iya, kayak kita teaser nih orangnya bakal muncul lagi di Opini Tengah Malam ya. Gitu. Ya intinya pil ini gokil sih. Kalau misalnya gue punya satu pun, gue juga bingung kapan saat gue menggunakannya gitu loh. Ya kalau gue jual. Hah? Dijual. Jual lah. Abis itu Penasaran deh. Jutaan dolar. Wah lewat itu mah pasti. iya. Itu jual beli apa? Beli buat pil lagi. Enggak, ya kan. Ya udah kalau misalkan Beli rumah sakit ya. kalau misalkan Jadi enak ya gue sakit apa aja. Sakit apa aja Iya juga, bebas gratis ya. Iya. Daripada Maksudnya sekali kan doang lu. kanker kemungkinannya kecil ya. Iya. Tahu gak sih yang ada di kepala gue tuh asuransi rumah sakit aja Langsung hidup sehat. Iya sih. Bener juga. 47 butir ya, ini menarik nih. SCP-nya cukup menarik nih. Tapi udah pasti dikurung sih ini obat Iya. Iyalah. Dilindungin pasti. banget. gitu. Dan mungkin dijadiin penelitian nih kalau bisa diduplikat Iya pastinya. gitu. Yes, menarik. Oke, selanjutnya SCP-nya. SCP-682 Level Keter. 682 adalah salah satu makhluk yang paling populer di SCP Foundation. Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk yang mirip seperti reptil dan memiliki badan yang cukup besar. 682 terkenal dengan kemampuannya yang nyaris tidak bisa dibunuh dan dihancurkan. Selain memiliki tenaga yang besar dan kecepatan yang tinggi, 682 juga dicatat memiliki kemampuan untuk regenerasi dan adaptasi dengan kondisi dan lingkungan. Selain itu, 682 juga diduga memiliki akal dan bisa mengerti dan berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Tanpa alasan yang pasti, 682 punya rasa benci dengan semua makhluk yang hidup. Dia selalu mencoba untuk menyerang siapapun dan apapun yang ada di depannya. Di salah satu jurnal, dituliskan bahwa 682 masih hidup dan bergerak ketika 87% dari tubuhnya sudah membusuk. Dalam catatan laboratorium juga ditulis bahwa SCP Foundation sudah melakukan lebih dari 100 kali percobaan untuk memusnahkan 682, tetapi tidak ada yang berhasil. Nah, ini gue udah lihat nih, bentuknya ada ngeri sih. Hewannya cuma gak gede-gede banget, ada kayak mirip buaya ya sebenarnya. Iya sih, mungkin lebih besar dikit lah, lebih besar dari buaya lah kayaknya. Iya. Gitu, tapi cepet ya. Masalahnya lu tahu buaya, lu bayangin buaya aja ya, maksudnya rada lambat gitu loh. Mungkin komodo yang rada bisa lebih cepat gitu. Iya. Ya kan, tapi ini lebih gede sedikit dan tubuhnya tuh nggak karuan sebenarnya. Tapi ini apa ya, maksudnya kalau kita coba logikakan, apakah ini makhluk mutasi gitu atau alien? Gua lebih percaya ini tuh mutasi. Mungkin contoh simpelnya aja ketika Chernobyl meledak, itu kena radiasi dan apa, akhirnya hewannya itu bermutasi. Iya, gitu. Dibantu bakteri juga. Iya, dibantu bakteri, kimia dan lain sebagainya, dan jadilah kayak gini gitu. Dia cuma bisa regenerasi anjir, Wolverine, terus punya akal juga. Berarti kan kalau misalkan emang itu hewan gitu dulunya ya, dari bumi kita ini, dia berevolusi dong. Berevolusi. Karena punya akal anjir. Feeling gue emang dari reptil sih. Gitu, regenerasi tuh jadi kalau seandainya itu tumbuh sendiri lagi gitu. Iya. Dan katanya udah sempat berapa kali tuh 85% tubuhnya ngilang gitu loh, udah sisa dada ke atas. Tapi numbuh juga. Tapi kenapa ya dia dimusnahin ya? Dia nggak dimusnahin, nggak bisa. Iya. Cuma bisa ditahan doang. Karena kan dia kayak membenci sama semua makhluk hidup gitu. Jadi dia nyerang manusia. Makanya daripada dia lepas terus nyerang semua gitu iya. Dan katanya juga kalau dia makan tuh dia makin kuat gitu. Oh. Jadi nggak dikasih makan? Dikasih makannya ya maksudnya yang biasa-biasa aja gitu. Kayak kalau makan orang makin kuat dah. Gak dikasih makan lah. Iya. Pengennya aja dia mati. Maksudnya dikasih makan dipelihara. Tapi gue ngeliat gambarnya dikasih daging aja.
anomali Sambil gitu. sit gitu ya. Diajarin ya. Nah, terus dia tuh kalau di websitenya ya Heeh. bisa ngomong anjing, cuma ngomongnya nggak lancar gitu kayak Oh, terbata-bata ya. growl gitu kayak sepatah kata. Ditanya sama apa profesornya gitu, Vet, kenapa ngebunuh? Pokoknya dia sebelum itu tuh ngebunuh petani gitu, farmer gitu. Heeh. Terus jawabnya kayak pertama kayak they gitu doang. Terus ngomong apa terus mereka deketin. They were disgusting katanya gitu. Oh. Menjijikan katanya dia gitu. Anjir. Gue kayaknya kalau gue jadi ilmuwannya kayaknya tadi gue kasih pil tadi di 1. Sembuh dong anjing, jadi makin kuat anjing. Jadi Gue bugar aja. pengen tahu bentuk aslinya tuh kayak Nah, tapi gimana. menariknya tuh si SCP ini kayak gitu tuh, kayak dicoba pakai SCP yang lain Iya. dijadiin satu. Nah, ini si SCP-682 tuh pernah dieksperimen sama SCP-173, Vet. Itu apa? Yang tadi, yang apa? Yang kedip, Sculpture itu. yang kedip. Kedip. Oh, yang kedip terus. Pernah. Nah, ini keren sih anjing, sumpah dah. Anjing jadi berantem Sumpah, anjing. bro. Jadi Avengers. Anjir. Keren banget anjing. Sumpah kan dia tatap-tatapan gitu kan akhirnya kan. Heeh. Karena kan kalau dia kedip gerak kan. Jadi si ini tuh natapin dia sampai berapa jam ya? Pokoknya 20-an jam gitu dah. Berarti dia bisa tahu dong. Kayak ini Iya, orang maksudnya pinter. kekuatannya nggak boleh kedip gitu. Iya. Terus kan orang udah nunggu lama tuh si petugasnya kan. Heeh. Ditembak tuh pakai pistol matanya, Vet. Oh, Tembak terus berdarah kan. Terus berdarah. Dia nggak bisa ngeliat kan tuh. Terus diinin lah sama si 173 tuh. Heeh. Di apa? Mau dibunuh gitu. Dia udah teriak-teriak sakitan. Udah nyerah gitu, tapi hidup lagi, Vet. Matanya numbuh di semua badannya anjing. Oh, Beradaptasi dia jadi ya. sama keadaan ya, Ya jadi kalau dia udah dibunuh, nongolnya beradaptasinya sama apa yang sama ngebunuh dia iya, kan. heeh. Oh. Matanya jadi banyak terus jadi ada armornya gitu, kalau ditembak nggak gampang pecah, nggak nembus gitu lah matanya. Tapi dia nggak nyerang si 173. Kayaknya sih enggak ya, karena kan dia nyerangnya makhluk hidup tuh. Mungkin dia nganggap 173 bukan makhluk organisme gitu kali ya, lebih ke benda yang ada isinya kali ya. Oh, karena beton kali ya. Iya. Mungkin Iya, ya. iya. Gila gokil ya pertarungan SCP. Berarti bener bro. punya akal anjir. Iya, Kan gua aja pinter. mikir dia nyerang gak tuh. Dia malah lebih pintar anjing. Ini tuh beton. Nah terus akhirnya karena emang nggak bisa dibunuh, dia katanya di selnya itu diisi sama cairan asam gitu. Jadi yang, ya yang bisa meleleh ya. iya, tapi karena dia emang regenerasi jadi nggak kenapa-napa, udah dia nggak bisa gerak aja. Nah ini mungkin SCP terakhir kali ya. 5 yang kelima dan yang cukup mengerikan menurut gue. SCP-96 The Psy Guy, kelas Euclid. SCP-96 adalah makhluk humanoid yang memiliki tinggi sekitar 238 cm. Badannya sangat kurus, tidak memiliki rambut, dan berkulit putih pucat. Tangannya memiliki proporsi yang tidak wajar, dengan panjang masing-masing sekitar 150 cm dan kuku yang tajam. Selain itu, rahangnya juga bisa terbuka 4 kali lebih besar dari manusia biasa. Setelah diteliti, para peneliti menyimpulkan bahwa 96 sangat pemalu. Ia selalu menjauhi manusia yang mendekat dan selalu menutupi wajahnya. Tetapi, sifatnya akan berubah drastis ketika ada orang yang melihat wajah SCP-96. Baik secara langsung, melihat dari rekaman CCTV, atau bahkan dari sebuah foto. 96 tiba-tiba akan menutup wajahnya, kemudian berteriak dengan sangat keras. Setelah kurang lebih 1 atau 2 menit, SCP-96 akan langsung mengejar dan membunuh orang yang melihat wajahnya. Gokil. Ini Gila, rada ngeri bro. sih sebenarnya. Tapi yang bikin creepy, itu sih dia ngincer aja. Iya. Katanya langsung dikejar kalau Iya. ngelihat mukanya. Tapi dia tuh nutupin mukanya terus, malu. Mungkin dia malu kali ya kalau Iya, orang iya. lihat mukanya gitu terus langsung mau dibunuh gitu biar nggak ada yang Biar nggak ada yang tahu gitu ya. iya. Oke. Ini cukup mengerikan kayak setan anjir ini. Iya. Iya sih, Ini kayak setan dan ini. katanya nyaris invincible juga gitu kalau pakai peluru biasa nggak nembus, kayak biasa aja gitu dia. Bahkan pernah pakai peluru tank gitu, Fat. Katanya hancur sebelah kanannya, tangannya, lengannya gitu hancur. Cuma dia masih ngejar anjir. Oh. Masih Dia ngejar bisa- orang. Udah target ya. Nggak bisa Iya. mati juga. Nggak tahu, mungkin nggak ngerti juga sih. Mungkin agak invincible cuma masih bisa dilukain sih kayaknya. Oke. Masih diteliti juga sih harusnya.
Nah anehnya lagi lu ngeliat fotonya dia doang tuh katanya bisa. Dari cerita creepypastanya ya, ada salah satu petugas yang ngeliat fotonya doang. Bahkan dia nggak tahu ada di mana tuh si Aigainya ini. Terus tiba-tiba dibunuh, disamperin gitu dari belakangnya. Kita nih. Kita tadi habis lihat foto. Kita lihat fotonya kan. Nah ini katanya kalau ngelihat dalam bentuk gambaran atau ilustrasi itu nggak apa-apa. Oh. Jadi lu harus ngeliat aslinya. Fotonya. Antara foto benar-benar hasil jepretan atau dari CCTV kamera gitu, baru lu bisa dikejar sama dia tuh. Kalau ilustrasi, lukisan gitu katanya nggak apa-apa. Nah, aman. Aman bro, aman. Nah jadi si selnya itu dibuatnya kecil doang gitu, kotak, terus nggak ada CCTV. Karena kan kalau ngeliat kejar. Ngilang ya, bisa ngilang juga dia. Pernah ini juga satu ruangan sama 682 bro. 682 yang mana Riz? Yang reptil yang nggak bisa mati. Terus pokoknya intinya pertama tuh lihat-lihatan gitu juga, kayak lama gitu, nggak nyerang-nyerang sampai 27 jam kalau nggak salah deh. Si Saigainya dari sela-sela tangan ngeliatnya, tetap nutupin muka ya? Iya. 27 jam terus sampai suatu ketika di CCTV ngeliatnya. Di CCTV si Saigainya ini ke pojok. Cuma kayak gila gitu dah, kayak ketakutan gitu. Oh, kalah nih orang nih. Kayak mukanya ditutup-tutupin gitu-gitu kan. Terus pas dilihat ke si 682, dia di pojok juga. Tapi badannya udah tinggal setengah anjir. Oh. Seri bro. Gile. Badannya udah tinggal 85% gitu, udah putus lah. Iya. Terus udah berdua ke situ aja, terus akhirnya mungkin karena dikira nggak ada hasilnya, ya udah diudahin aja. Nggak ada yang mati. Ya itu tadi kurang lebih adalah gambaran dari makhluk-makhluknya ya. 5 SCP itu, dan masih banyak lagi. Orang tadi ada 6.000 berapa? 500 kan? Masih banyak yang gitu. Sifatnya kayak ada namanya pocket dimension gitu. Jadi lu kayak apa ya? Kayak ada satu ruangan kecil, tapi kalau lu masuk ke dalam itu udah kayak universe baru gitu. Menarik sih. Menarik, dan banyak banget hal-hal yang di luar apa ya, pemikiran logika kita nyampe, tapi seru aja untuk dibahas. Seru banget sih. Yes, menarik SCP Foundation gitu. Tapi gimana bro, nyata atau fiktif? Gila. Kalau gue sih masih ya, kayaknya kalau dari yang dijabarin tadi makhluk-makhluknya sih masih kayaknya too good to be true lah kayaknya buat jadi nyata lah. Bener. Tapi gue cukup excited sih Riz, pas lu jelasin kayak SCP-nya diadu, kayak gue pengen tahu hasilnya lu. Kayak Pokemon. Iya anjir. Nah tadi gue juga mau ngomong gitu Riz, kayaknya P-nya Pokemon dah. P-nya Pokemon aja. Iya anjir, seru banget loh. Gila sih, apresiasi lah kalau misalkan ini imajinasi juga ya. Jadi tuh, tapi websitenya itu sifatnya wiki. Kan kalau yang kita tahu wiki itu kan emang bisa diedit sama semua orang kan. Iya. Dia sifatnya wiki kayak gitu, dan emang setiap berkas itu misalkan kayak SCP-1, SCP-2 gitu nanti ada kredit penulisnya. Dan kayak lu gitu, misalkan Fedrian penulisnya Fedrian Wi, atau misalkan gua yang nulis SCP-6000 gitu beda-beda orang-orangnya. Gitu sih. Jadi emang kredibilitasnya rendah banget gitu, tapi seru. Iya, tapi seru. Sumpah sih kalau beneran dijadiin series sih, wah seru banget dah. Seru anjir, apalagi elemen horornya tuh kental banget ya SCP ini ya. Dan banyak ininya anjir ternyata, kayak pengikutnya gitu, cultnya. Soalnya kalau cari di YouTube, lu sempat nyari di YouTube masih? Nyari. Kayak viewsnya banyak semua kan? Banyak. Gila, jutaan semua, Fet. Jutaan. Kayak peminatnya tuh banyak banget. Bocah-bocah atau bocah sih, kebanyakan bocah. Banget. Oke lah ya, mungkin segitu ya untuk pembahasan SCP Foundation ya. Kayak gitu, dan masih banyak lagi. Ini kayaknya salah satu durasi konspirasi terlama Opini Tengah Malam ya. Karena emang seru, asik banget ini pembahasannya. Gue juga sampai terbawa. Jadi mungkin kalian yang udah dengerin sampai sekarang bisa langsung komen di kolom komentar, karena ini harus, informasi konspirasi ini harus didengar, ke-share ke teman kalian kalau ada konspirasi yang menarik nih kayak gini. Gitu. Jangan lupa follow sosial media Opini Tengah Malam, ada di TikTok, Twitter tentunya, ada Instagram. Kunjungi websitenya opinitengahmalam.com, dan kunjungi YouTube-nya, subscribe, nonton short movie-nya Opini Tengah Malam. Oke, segitu ya dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.